Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah pemirsa, pada kali ini kita akan membahas tentang azab, hukuman bagi orang-orang yang suka meninggalkan sholat 5 waktu. Salah satunya kita telah menyengaja meninggalkan sholat subuh 1 waktu, maka akan ada jaminan kita di dalam neraka jahanam selama 60.000 tahun yang telah dijanjikan bagi siapa saja yang meninggalkan sholat subuh secara sengaja. Dan yang kedua, sholat zuhur, apabila mereka tidak melaksanakan sholat zuhur, meninggalkan tanpa ada alasan, tanpa ada sebab, seakan-akan mereka tidak bersalah dengan apa yang mereka lakukan. Dosanya seperti membunuh 1.000 jiwa orang Islam. Coba kita bayangkan, jangankan 1.000 orang, satu orang pun kita membunuh, dosanya sudah sekian. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang ketiga, di salat asar, jika seorang hamba lalai dalam mengerjakan sholatnya, maka seakan-akan dia telah meruntuhkan Ka'bah, tempat menyembahnya seluruh umat muslim di dunia. Bagi seseorang yang telah meninggalkan sholat asar secara sengaja, berarti dia sama dengan meruntuhkan Ka'bah. Dan yang keempat, sholat maghrib. Siapa yang meninggalkan sholat maghrib tanpa ada sebab, dengan alasan karena kecapean, maka mereka sama berzina dengan bapaknya jika perempuan, dengan ibunya jika lelaki. Coba kita bayangkan, jangankan dengan ibu, jangankan dengan saudara, jangankan dengan orang lain. Coba kita bayangkan, hanya sewaktu-waktu kita tinggalkan, bagaikan berzina dengan orang tua kita. Dan yang terakhir, yaitunya sholat isya, yang mana sholat isya Allah telah berfirman, yang artinya, jika engkau tidak menunaikan sholatmu, maka pergilah dari bumiku dan carilah Tuhan Israel. Dari itu kita sebagai hamba Allah wajib menunaikan sholat. Tidak ada satu alasan apapun untuk meninggalkan sholat. Jika sholat yang kita kerjakan tidak mampu kita dalam keadaan berdiri, maka boleh dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu kita dalam keadaan duduk, boleh dengan berbaring. Jika tidak mampu kita dalam berbaring, maka boleh dengan hati. Begitu pentingnya, begitu wajibnya sholat. Sekiranya seandainya dinyatakan, diperlihatkan oleh Allah azab bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, maka tidak ada satu manusia pun yang berani meninggalkan sholat. Seandainya kita meninggalkan sholat 1 waktu diganti dengan 1 kutil, terbayangkah bagi kita 1 waktu 1 kutil, sedangkan sehari semalam 5 waktu. Jika kita tidak mengerjakan 1 waktu dalam sehari semalam, sudah 5 kutil yang kita peroleh. Akankah kita seperti ini terus? Akankah sebuah pekerjaan menjamin kita, menyelamatkan kita di akhirat nanti? Tidak akan pernah suatu pekerjaan menyelamatkan. Jangankan suatu pekerjaan, anak istri belum tentu bisa untuk menyelamatkan kita. Hanya kitalah yang akan berpikir
bagaimana kita kelaknya. Tak ada seorang pun yang bisa membawa harta jabatan apapun yang ada di bumi, yang ada di waktu, yang ada semasa hidupnya. Yang mereka bawa hanyalah amal dan iman. Jika amal mereka banyak tanpa iman, seakan-akan mereka bagaikan mengharapkan burung yang berterbangan. Kelihatan tetapi tidak bisa diambil. Itulah amal. Kalau seandainya iman yang kita pertahankan dari sekarang, itulah yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Pemirsa, berhati-hatilah kita agar kita selalu senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kita hidayah, taufik dan hinayahnya kepada kita semua, agar kita mendapatkan tempat yang baik, tempat yang sejuk, walaupun di dunia, walaupun di akhirat kelak. Tidak ada seorang hamba yang merugi, terkecuali mereka lah yang meninggalkan sana. Jadi itu bagi kita semua. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita kepada kebaikan yang akan menguntungkan diri kita kepada, yang akan menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada gunanya kita terlalu berkejar-kejaran mencari harta duniawi yang akan binasa, yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Cukuplah sedikit tetapi kita syukuri. Agar kenapa? Agar kita selalu bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hanya karena jabatan kita, karena kekayaan kita lupa bahwa yang memberi semua hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pemirsa yang di Bo TV, dimanapun Anda berada, begitu pentingnya sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi oleh sebab itu, saling mengingatkan kita satu sama lain bahwa begitu pentingnya, tak ada yang berarti selain daripada amal ibadah kita nanti. Oleh sebab itu, sama-sama kita jaga ibadah kita. Jika sholat kita baik, maka baiklah seluruh amal ibadah kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.